Baik, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kehadirannya. Malam hari ini kita berkumpul kembali di acara kelas pendalaman Alkitab Perdatam. Dan kita akan memasuki sesi yang kedua dari sebuah topik menemukan kekristenan yang hilang. Oke, sebelumnya mari kita tundukkan kepala. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan malam hari ini. Kami boleh berkumpul kembali untuk kami belajar kebenaran-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami perbincangkan malam hari ini boleh mengisi pikiran kami, mencerahkan pikiran kami, agar kami memiliki pikiran dan perasaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Pak James yang akan menyampaikan materi. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka acara pendalaman Alkitab kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, langsung saja Pak James, silakan. Terima kasih Pak David. Saya akan screen. Apakah sudah kelihatan? Ya, sudah. Ya, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Malam hari ini kita memasuki sesi kedua, menemukan kekristenan yang hilang. Dalam sesi kedua ini ada 3 bagian yang akan disampaikan. Pertama, menemukan kemuliaan yang hilang. Yang kedua, menjadi corpus delicti. Dan yang ketiga, menjadi umat pilihan yang terpilih. Kita mulai yang pertama, menemukan kemuliaan yang hilang. Sebenarnya betapa hebat makhluk yang disebut manusia itu. Kehebatannya bukan hanya terletak pada kemampuannya berpikir, menciptakan teknologi dan seni budaya, tetapi manusia adalah satu-satunya makhluk di bumi yang diciptakan dengan kemampuan dapat menghormati Tuhan dengan sengaja dan sadar. Menghormati Tuhan artinya melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan serta rencananya. Inilah ketaatan yang benar. Bangsa Israel menghormati Tuhan dengan seremoni atau upacara agama dan melakukan hukum Taurat. Sebenarnya melakukan hal ini belumlah menghormati Tuhan secara benar dan ideal. Tetapi bagi umat perjanjian lama, sudahlah cukup demikian, karena mereka belum hidup di zaman anugerah. Mereka belum memiliki fasilitas keselamatan yang memampukan mereka untuk menghormati Tuhan secara ideal. Ini berbeda dengan umat pilihan yang hidup di zaman anugerah. Orang percaya diberi kuasa untuk dimungkinkan memiliki pikiran dan perasaan Kristus, sehingga dalam segala sesuatu yang dilakukan dapat sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa, serta dapat memenuhi rencananya. Inilah kemuliaan Allah dalam diri manusia yang hilang, yang harus ditemukan kembali. Kemuliaan Allah yang hilang dari manusia adalah kemampuan manusia memiliki moral seperti moral Bapaknya, moral Allah sendiri. Keadaan ini berarti manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Semua umat perjanjian lama yang belum mengenal keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, sebaik apapun mereka,
belum menemukan kemuliaan Allah tersebut. Bagi mereka, dosa hanyalah berarti melanggar hukum Taurat. Mereka belum bisa mengerti bahwa dosa berarti meleset dari kehendak Allah atau tidak tepat sesuai dengan keinginannya, yaitu hamartano bahasa Yunani. Kalau seseorang yang memberi diri ditebus oleh Tuhan Yesus, berarti ia menyediakan diri untuk menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Panggilan ini tidak dimiliki oleh umat perjanjian lama. Sehebat apapun mereka merindukan zaman anugerah ini. Tetapi mereka tidak mengalaminya. Lukas 10 ayat 23 sampai dengan 24. Jadi sangatlah bodoh kalau orang percaya tidak memanfaatkan kesempatan yang berharga menemukan kemuliaan Allah ini. Zaman ini disebut zaman anugerah. Pertama-tama karena inilah zaman di mana anak Allah sudah datang menebus dosa manusia. Tetapi bukan hanya itu. Zaman anugerah juga berarti suatu zaman ketika manusia dapat dikembalikan kepada rancangan semula Allah. Jika seseorang menolak berusaha untuk menemukan kemuliaan Allah yang hilang itu, berarti ia menolak keselamatan yang disediakan bagi dirinya. Ini juga berarti menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk membuka kemungkinan bagi manusia untuk dapat menemukan kembali kemuliaan Allah tersebut. Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup atau solusi dari keadaan yang rusak tersebut. Yohanes 14 ayat 6. Di dalam anugerah keselamatan tersebut, tersedia fasilitas untuk menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Fasilitas keselamatan itu adalah penebusan, Roh Kudus, Injil atau firman Kristus, dan penggarapan Allah melalui segala pengalaman. Karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Kata kehilangan dalam Roma 3 ayat 23 ini dalam teks aslinya adalah hystereo. Kata ini selain kehilangan juga berarti kekurangan atau membutuhkan. Manusia harus menemukan apa yang kurang atau yang hilang itu. Untuk itu, setiap individu harus berusaha menemukan melalui proses bertahap. Paulus menyebutnya sebagai mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Bagaimana mengerjakan keselamatan itu? Dengan berusaha memiliki pikiran dan perasaan Kristus dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7. Kristus adalah profil anak Allah yang menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Dalam Yohanes 1 ayat 14 disaksikan kehidupan Tuhan Yesus. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa kemuliaan yang tampak dalam kehidupan Kristus bukan diberikan oleh Bapa, tetapi kemuliaan Tuhan Kristus sendiri dalam kehidupannya sebagai manusia di bumi. Kemuliaan tersebut diusahakannya sendiri. Ia harus bergumul untuk mencapai kesempurnaan. Ia tidak secara otomatis diberikan oleh Bapa. Ibrani 2 ayat 17 dan Ibrani 5 ayat 7 sampai dengan 9. Mungkin kita berpikir bahwa Yesus memiliki keistimewaan sebab ia anak Allah. Jelaslah ia bisa sempurna. Tetapi kalau Allah memberinya keistimewaan,
maka perintah untuk berusaha menjadi sempurna dalam Matius 5 ayat 48 tidak adil bagi manusia biasa yang tidak diistimewakan oleh Allah. Alkitab sendiri mencatat bukti bahwa Yesus tidak diistimewakan oleh Allah. Lukas 2 ayat 42 juga menceritakan bahwa Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus pun mengalami sebuah perkembangan secara alami, seperti yang dialami oleh manusia, seperti yang dialami oleh semua manusia. Berarti ia tidak diberi kemampuan ekstra untuk bisa memancarkan kemuliaan anak Allah. Tuhan Yesus sendiri belajar taat sampai mati di kayu salib. Ia mencapai kesempurnaan sebagai hasil karya dan usahanya yang sangat serius. Ibrani 5 ayat 8-9. Ini mengajar kita bahwa sebagaimana Tuhan Yesus menemukan kemuliaan Allah yang hilang itu dari usahanya sendiri. Demikian pula kita dapat meraih hal yang sama oleh pertolongan Roh Kudus. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus bersemangat untuk bekerja keras, mencari dan menemukan kemuliaan Allah yang hilang itu. Karena manusia, dalam hal ini Adam, yang menyebabkan kemuliaan Allah hilang dari hidup manusia, baik dari dirinya maupun semua keturunannya. Maka manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus diberi tanggung jawab untuk menemukannya kembali. Kalau seseorang sudah mengarahkan hatinya pada kemuliaan yang lain, maka ia tidak bisa mencari kemuliaan Allah sama sekali. Ini berarti hidup di dunia hanya untuk memperjuangkan segalanya untuk Allah, bukan dunia. Bandingkan Matius 6 ayat 24. Baginya yang terpenting adalah bertumbuh menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Artinya, semakin hari semakin cerdas memahami kehendak Allah dan melakukannya. Hidup tidak bercacat dan tidak bercelah dalam segala hal seperti Tuhan Yesus. Hanya dengan menemukan kemuliaan Allah baru seseorang bisa mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Ibrani 12 ayat 9 sampai dengan 10. Rasul Petrus menggambarkannya sebagai mengenakan kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 4. Usaha ini harus dipacu dari diri sendiri. Tuhan tidak bisa menolong seseorang kalau ia tidak mau menolong dirinya sendiri. Orang percaya harus menyatakan kemuliaan Bapa dengan mengubah hidup mereka, sehingga karakter Bapa terwujud dalam perilaku mereka. Orang-orang akan melihat karakter ilahi terpancar dalam kehidupan mereka. Orang-orang percaya dianiaya dan pertolongan Allah secara fisik tidak hadir. Namun tetap orang-orang Kristen ini mengampuni musuh-musuh mereka. Tindakan ini merupakan contoh peragaan yang luar biasa yang membuat mereka berhasil menjadi saksi yang membuktikan kebenaran Tuhan Yesus. Yaitu seperti tindakan yang telah dilakukannya sendiri di tengah penderitaannya dalam 1 Petrus 2 ayat 19 sampai dengan 25. Kehidupan orang percaya dari perilakunya akan menunjukkan kualitas hidupnya. Hukum tertulis yang dibawa Musa di Perjanjian Lama membuat orang menjadi baik. Akan tetapi pelayanan roh membuat seseorang memiliki kemuliaan Allah yang melebihi segala kemuliaan yang bisa dicapai umat Perjanjian Lama, bahkan oleh Musa sendiri. Setelah bertemu Tuhan sendiri, Musa menampilkan kemuliaan Tuhan secara fisik, sehingga ia harus menutup mukanya.
Keluaran 34 ayat 29 sampai dengan 33. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekristenan adalah perjalanan hidup orang percaya yang diproses untuk menemukan kembali kemuliaan Allah yang hilang. Orang-orang percaya yang menemukan kemuliaan Allah hidupnya akan tampak istimewa. Inilah keagungan yang seharusnya dimiliki orang percaya, bukan karena penampilan lahiriahnya. Kita masuk di bagian yang kedua, yaitu topik menjadi corpus delicti. Allah kita memiliki hukum dari dalam dirinya yang juga merupakan hakikatnya yang permanen. Di sini yang dimaksud dengan hukum bukannya hanya bertalian dengan peraturan atau syariat, tetapi juga tatanan dan kodrat. Memang hukum tidak selalu berkaitan dengan peraturan. Hukum yang berkaitan dengan peraturan biasa disebut dengan hukum positif. Ius positum dari bahasa Latin. Yang wajib ditaati oleh individu atau kelompok tertentu. Ada lagi sistem tatanan yang berlaku secara universal sebagai kodrat alam, yaitu hukum alam, lex naturalis atau ius naturale. Hukum alam selalu berlaku dan tidak pernah berubah dimanapun. Hukum yang ada pada Allah lebih mirip dengan sistem tatanan dalam hukum alam daripada peraturan. Seluruh tindakan Allah selalu berdasarkan hukum yang ada padanya. Allah kita yang tertib di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, ia memiliki tatanan dalam dirinya dan ia juga konsisten dengan apa yang telah ditetapkannya sebagai aturan tersebut. Ia tidak akan pernah bertindak secara sembarangan tanpa tatanan. Di dalam dirinya ada tatanan dan Allah bertindak berdasarkan tatanannya, yang tentu saja mengekspresikan kebijakan dari kecerdasannya yang tiada batas. Iblis itu dahulu dikenal sebagai Lucifer, yang kemudian memberontak terhadap Allah. Mengapa Allah tidak serta-merta membinasakan atau menghukum Lucifer dan para malaikat yang terhasut olehnya untuk memberontak? Maka timbul, kemudian kita baca di Wahyu 12 ayat 7 sampai 9, ya. Maka timbullah peperangan di sorga. Michael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ayat 8, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesakan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Di dalam teks dari kitab Wahyu ini dikatakan bahwa Mikael dan malaikat-malaikat Allah harus berperang melawan naga yang adalah gambaran Lucifer iblis beserta dengan malaikat-malaikat. Pada akhirnya tersingkap bahwa bukan malaikat-malaikatlah yang bisa mengalahkan iblis, melainkan darah Tuhan Yesus dan perkataan kesaksian mereka yang tidak menyayangkan nyawanya. Pada Wahyu 12 ayat 10, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan ayat 11, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ini dapat kita simpulkan sebab sangatlah masuk akal kalau dipahami bahwa tidak mungkin Lucifer berani melawan Allah Bapa tanpa alasan yang kuat.
Lucifer melihat peluang untuk bisa memenangi perlawanan terhadap Allah, yang tidak bisa bertindak di luar hukum keadilannya. Lalu Lucifer mencoba mencari kesempatan untuk mendapat keuntungan dari realitas tersebut. Ia membawa dirinya dengan Allah pada suatu pertarungan. Ia berjudi dengan keputusannya sendiri dan berharap bisa memperoleh apa yang diinginkan, yaitu mengangkat diri sebagai penguasa, menyamai Allah. Yang dimaksud dengan kecurangan pada diri Lucifer adalah upayanya untuk menyamai Tuhan. Ini jelas menunjuk kegiatan mencari keuntungan. Dengan mencari keuntungan, maka Lucifer tidak lagi mengabdi kepada Tuhan, tetapi mencoba mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Mengapa Allah tidak membinasakan Lucifer saat itu juga ketika ia memberontak? Jawabannya adalah karena tindakan Lucifer tersebut harus dibuktikan telah terjadi dan merupakan tindakan yang salah. Jadi mesti ada pembuktian. Corpus delicti adalah prinsip bahwa seseorang tidak dapat diadili atau dihukum sebelum ada bukti bahwa kesalahan atau kejahatan telah dilakukan, atau perlu suatu fakta substansial bahwa suatu kejahatan telah dilakukan. Fakta ini diteguhkan oleh pernyataan Paulus di surat kepada jemaat Roma, yaitu di Roma 4 ayat 13, Roma 4 ayat 15 dan Roma 5 ayat 13. Pertama, hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Itu Roma 5 ayat 13. Maksud dari ayat-ayat ini adalah tanpa ada hukum yang diberikan dan diketahui oleh manusia, maka manusia tersebut tidak dapat dihukum atas suatu tindakan yang dilakukannya. Pernyataan ini membuka pikiran kita untuk memahami bahwa Allah bertindak dengan aturan yang sempurna. Tetapi kesalahan Lucifer adanya di dalam pikirannya, yaitu hendak menyamai Allah. Bagaimana ini dibuktikan? Tentu dengan menunjukkan adanya makhluk ciptaan Allah yang memiliki penghormatan yang benar kepadanya. Secara logis ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Lucifer pada mulanya merupakan satu-satunya makhluk yang segambar dengan Allah. 2. Lucifer hendak menyamai Allah. 3. Karena itu semua makhluk yang segambar dengan Allah hendak menyamai Allah. Oleh karena itu, untuk membuktikan kesalahan Lucifer, Allah harus membuat makhluk lain yang segambar dengannya dan tunduk sepenuhnya kepadanya. Tidak hendak menyamai Allah seperti Lucifer. Ternyata manusia diciptakan untuk menggenapi rencana Bapa, yaitu mengalahkan iblis atau membuktikan bahwa iblis bersalah. Manusia diciptakan agar menjadi corpus delicti. Di sini manusia menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk mengakhiri sepak terjang Lucifer. Jadi, manusia bukan hanya menerima mandat untuk menaklukkan alam yang kelihatan fisik, tetapi yang juga tidak kelihatan atau metafisik. Allah mengutus putra tunggalnya untuk turun ke bumi menjadi manusia. Agar memenuhi keadilan Allah, maka sang putra tidak diberi keistimewaan. Keilahiannya harus dilucuti terlebih dahulu. Filipi 2 ayat 7. Dalam segala hal ia disamakan dengan manusia. Ibrani 2 ayat 17. Barulah ia disebut sebagai Adam yang akhir. 1 Korintus 15 ayat 45. Dalam kemanusiaannya Tuhan Yesus harus taat bahkan sampai kepada kematiannya. Semua itu untuk membuktikan kesetiaan dan ketaatannya kepada Bapa. Itulah sebabnya dalam Wahyu 12 ayat 10-11, darah anak domba Kristus dapat mengalahkan iblis atau pendakwa sehingga ia bisa diusir dari sorga.
Yang membuat darah Yesus berkuasa adalah keberhasilannya menyelesaikan tugasnya melalui ketaatannya secara penuh kepada Bapa. Tuhan Yesus memohon kepada Bapa agar ia dapat dihindarkan dari maut atau bisa dibangkitkan. Alkitab mencatat karena kesalehannya lah doanya didengar atau dikabulkan. Jelas bahwa dikabulkannya doa Tuhan Yesus bukan karena ia adalah anak Allah, melainkan karena ia saleh atau taat kepada Bapa di sorga. Berikut, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini dalam Yohanes 4 ayat 34. Filosofi ini sangat bertentangan dengan filosofi Lucifer. Filosofi Lucifer adalah kalau Yesus tidak taat, maka ia tidak akan dibangkitkan. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Yesaya 14 ayat 14. Di sini tampak dua pribadi yang sangat kontras. Orang yang percaya ditantang hendak memilih yang mana, mau ikut siapa. Setiap orang harus menentukan sikap, tidak bisa menghindarinya. Bicara mengenai kuasa kebangkitan Tuhan dalam Filipi 3 ayat 9 sampai dengan 10, hendaknya orang percaya tidak hanya menghubungkannya dengan kuasa spektakuler Allah yang bersifat mistis atau adikodrati. Bapa membangkitkan Tuhan Yesus bukan sekadar karena kuasa Allah yang spektakuler dan adikodrati mampu membangkitkan tubuh dari kematian, tetapi Bapa membangkitkan Tuhan Yesus karena ia telah membuktikan ketaatannya kepada Bapa. Kekristenan adalah proses menjadi manusia yang berkualitas, corpus delicti. Artinya, berkualitas seperti Kristus yang memiliki penghormatan yang pantas dan sebagaimana mestinya kepada Bapa di sorga. Kalau Tuhan Yesus dapat menjadi corpus delicti dalam mengalahkan iblis, orang percaya juga dapat menjadi corpus delicti oleh pertolongan Roh Kudus. Sekarang kita memasuki bagian yang terakhir, menjadi umat pilihan yang terpilih. Di zaman Perjanjian Baru, menjadi umat pilihan berarti menjadi orang yang memperoleh kesempatan diselamatkan, yang yaitu dikembalikan kepada rancangan semula Allah. Umat pilihan adalah manusia yang memiliki kesempatan untuk diubahkan menjadi anak-anak Allah yang serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi, mereka yang disebut umat pilihan belum tentu terpilih masuk kerajaan sorga. Kalau terdapat kata pilihan dan terpilih dalam Alkitab harus dengan ketat diperhatikan konteksnya. Sebab tidak selalu berarti sama. Kalau Alkitab menyatakan bahwa ada orang-orang yang dipilih, bisa dimaksud sebagai orang-orang memiliki kesempatan untuk menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Matius 22 ayat 14. Dipanggil artinya terpilih menjadi tamu, ya, tamu menerima undangan. Tidak semua orang yang mendapat kesempatan itu. Kemudian orang-orang yang dipanggil itu tidak semua benar-benar selamat masuk surga, sebab ternyata dari semua yang terpilih sebagai orang yang diundang, itu ada yang tidak diperkenankan menikmati pesta perjamuan. Karena mereka yang hidup sebelum, ini lanjutannya, mereka yang hidup sebelum zaman anugerah, yaitu zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, tidak memiliki kesempatan mendengarkan Injil. Seperti dikatakan Tuhan Yesus, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Matius 13 ayat 17. Di samping itu ada juga mereka yang hidup pada zaman anugerah, tapi tidak pernah mendengar Injil. Mereka ini yang tinggal di pelosok-pelosok jauh dari jangkauan pemberitaan Injil. Selanjutnya ada juga mereka yang hidup pada zaman anugerah tetapi mendengar Injil dari sumber yang salah. Sejak kecil mereka sudah mendengar cerita yang keliru
atau palsu mengenai Yesus yang dipalsukan. Ada yang menjadi tidak ramah terhadap gereja sebagai institusi dan orang Kristen secara individu. Sebagian mereka terkondisi menentang Injil sehingga tidak pernah menjadi orang percaya. Mereka juga bukan orang-orang yang terpanggil sebagai umat pilihan. Yang terakhir, mereka yang hidup pada zaman anugerah, tetapi oleh karena kelemahan atau cacat fisik maupun psikis, tidak mampu menerima Injil secara memadai. Orang yang berkeadaan demikian tentu tidak bisa menerima Injil secara utuh. Tetapi mereka juga tidak bisa dituntut untuk sempurna. Ingat, yang diberi banyak juga dituntut banyak. Lukas 12 ayat 48. Sabda Tuhan Yesus mengingatkan kita sebagai orang-orang yang menerima kesempatan berharga ini agar hendaknya tidak menyia-nyiakan keselamatan yang tersedia. Ibrani 2 ayat 1 sampai dengan 3. Keselamatan di sini bukan hanya membuat orang terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga, tetapi dikembalikan kepada rancangan Allah, yaitu menjadi manusia sempurna yang dipersiapkan dan didudukkan bersama dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaan-Nya. Roma 8 ayat 17. Dalam Matius 22 ayat 1 sampai 14, Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan mengenai seorang raja yang mengadakan pesta perkawinan anaknya. Ia mengundang tamu-tamu istimewa untuk menikmati jamuannya. Tetapi mereka diundangnya itu tidak datang. Karenanya kemudian raja itu memerintahkan untuk mengundang siapa saja yang bisa dijumpai. Maka banyaklah tamu-tamu yang hadir dalam pestanya. Tetapi ketika raja itu menjumpai seorang yang tidak mengenakan pakaian pesta, raja itu mengusir tamu tersebut dan bahkan menghukumnya. Apa arti perumpamaan ini? Tuhan memanggil orang-orang untuk menjadi umat pilihan. Tetapi apakah orang-orang yang dipanggil itu menanggapi panggilan tersebut dengan benar atau tidak, tergantung individu mereka masing-masing. Ada tamu istimewa yang menolak. Ada tamu-tamu yang datang dengan pakaian pesta yang pantas, dan ada juga yang tidak memakai pakaian pesta. Dengan demikian, untuk menjadi umat pilihan yang terpilih, seseorang harus memenuhi persyaratannya tersebut di atas. Sekalipun ada persyaratan, itu tidak boleh dianggap sebagai jasa. Seolah-olah manusia layak menjadi manusia pilihan secara otomatis, tanpa anugerah penebusan darah Tuhan Yesus Kristus. Sulit dikatakan bahwa respon manusia dalam panggilan untuk menjadi umat pilihan tidak dibutuhkan. Justru perumpamaan dalam teks ini menunjukkan bahwa respon manusia memiliki peran yang sangat penting untuk menjadi orang-orang yang terpilih di antara umat pilihan. Menjadi terpilih tidak tergantung pada kedaulatan Allah semata-mata, tetapi respon manusia itu sendiri. Panggilan menjadi umat pilihan tidak otomatis membuat orang menikmati perjamuan, tetapi respon dengan menyiapkan pakaian pestalah yang membuat seseorang masuk pesta tersebut. Pakaian pesta adalah kesucian hidup, seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Bukan kebaikan menurut manusia, tetapi kebaikan menurut Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Rencana besar Tuhan tidak bisa gagal. Ia sempurna dalam perancangan. Kalau ada orang-orang yang binasa karena gagal menerima keselamatan dari Tuhan, itu disebabkan oleh kelalaian mereka sendiri, bukan akibat takdir atau penentuan Tuhan. Sesuai dengan firman-Nya, Tuhan yang baik tidak menghendaki seorang pun binasa. Manusia yang mendengar Injil harus bertanggung jawab atas hidupnya dengan meresponi anugerah keselamatan dengan benar. Orang yang menjadi umat pilihan tergolong orang yang dikategorikan sebagai diberi banyak. Maka mereka pun juga dituntut untuk memberi banyak. Lukas 12 ayat 48. Bagi orang percaya yang menjadi umat pilihan, tidak boleh menghindar masuk proses keselamatan yang menuntut segenap hidupnya. Itulah sebabnya bagi umat pilihan, menghadapi pilihan semua atau tidak sama sekali.
Di dalam Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kita. Keselamatan dari pihak Tuhan pada dasarnya adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Tetapi dari pihak manusia ini berarti perjuangan melawan dosa atau ketidaktepatan, Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 4. Perjuangan ini harus mengarahkan segenap hidup kita. Hal ini sejajar dengan apa yang dikemukakan Paulus bahwa orang percaya harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Kalau tidak ada perjuangan dalam proses keselamatan, tentu firman Tuhan tidak mengajarkan agar orang percaya memandang Tuhan Yesus dalam perlombaan yang diwajibkan tersebut. Kata perlombaan dalam teks aslinya adalah agon. Kata ini berarti kompetisi, kontes, perlombaan. Dalam arti kompetisi, olahraga yang dialihkan ke dunia moral dan spiritual. Dengan demikian, kekristenan tidak bisa disebut sebagai jalan yang mudah untuk memiliki keselamatan. Kesimpulannya, ada perjuangan berat dalam proses menerima keselamatan. Dalam Lukas 14 ayat 25 sampai 33. Tuhan mengingatkan bahwa untuk mengikut Dia harus menghitung dulu anggarannya. Iya, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa perjuangan mengikutnya itu sungguh sangat berat dalam Matius 19 ayat 16 sampai dengan 26. Tuhan Yesus menghadapi orang kaya yang ingin memiliki hidup kekal atau hidup yang berkualitas. Untuk memperoleh hidup yang berkualitas ini Tuhan menetapkan harga, dan Tuhan tidak pernah mengurangi harganya atau mengubah tarifnya. Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu, ini kepada orang kaya, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Matius 19 ayat 21. Orang kaya itu pun pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ia tidak rela kehilangan hartanya. Ketika orang kaya tersebut tidak bersedia mengikut Tuhan Yesus karena tidak bersedia membayar harganya, Tuhan Yesus tidak menahannya. Pada abad mula-mula ketika kekristenan baru lahir atau di beberapa negara hari ini di mana Injil ditolak, seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus mempertaruhkan segenap hidup dan nyawa mereka. Di sini harga pengiringan mereka tampak jelas. Sementara di tempat kita sekarang ini, zaman modern, saat orang Kristen memiliki kebebasan menjalankan ibadahnya, maka harga imannya menjadi tidak tampak. Memang, mereka menganggapnya gratis. Ini pengertian yang salah. Sebab sejatinya ada harga mahal yang harus dibayar untuk mengiringi Tuhan Yesus. Harga mahal itu tidak harus dalam bentuk dunia fisik. Pergumulan memiliki gaya hidup seperti Tuhan Yesus itu berat. Dan orang yang tidak mengalami pergumulan ini tidak pernah memiliki kekristenan. Anugerah menjadi murahan kalau keselamatan bisa diterima tanpa perjuangan. Inilah perjuangan yang tidak mudah. Dengan hal ini kita menemukan bahwa kekristenan bukan jalan yang mudah, tetapi sebuah perjuangan untuk menjadi orang terpilih masuk kerajaan surga. Jangan merasa puas hanya dengan menerima undangan kalau belum masuk ke dalam pestanya. Demikian penyampaian penelan Alkitab malam hari ini, sesi kedua, menemukan kekristenan yang hilang. Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih Pak James sudah menyampaikan pemaparannya. Topik kali ini menemukan kemuliaan yang hilang, menjadi corpus delicti dan menjadi umat pilihan yang terpilih. Ini analisanya mantap ya. Kadang kita mikir, oh kita dipilih, kita umat pilihan begitu ya, sudah pasti masuk surga. Nah, ketika kita membahas topik ini, kita jadi tahu bahwa umat pilihan itu belum tentu terpilih. Kalau kita menjadi umat pilihan itu artinya umat yang diberi kesempatan untuk dikembalikan ke rancangan semula. Tapi ketika tidak direspon, maka jadi tidak terpilih, tetap akhirnya terbuang juga gitu. Wah, ini mengerikan. Oke,
Silakan Bapak Ibu kalau mau sharing, mau bertanya atau menambahkan, silakan. Ya, baik Bapak Ibu, mari kita akhiri acara pendalaman Alkitab kita malam hari ini. Saya minta Ibu Rosita untuk tutup acara ini di dalam doa. Silakan Bu Rosita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami sapa, kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh mengikuti PA via Zoom pada malam hari ini ya Tuhan, yaitu mengenai kekristenan yang menghilang Tuhan. Bapa, kami percaya dan yakin Tuhan, apa yang kami bicarakan pada saat ini oleh pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan, memeteraikan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami semakin hari semakin diperbaharui dengan kami melakukannya seturut dengan kehendak Bapa di surga. Karena tanpa kekuatan dari kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, mustahil kami dapat melakukannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami rindu Tuhan sebagai umat pilihan, sungguh-sungguh kami termasuk yang terpilih Tuhan. Biarlah apa yang merupakan syarat-syarat untuk menjadi terpilih Tuhan, biarlah kami dapat memenuhinya dengan berlomba, dengan tekun, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dengan mata yang tertuju kepada Yesus sebagaimana yang Tuhan firmankan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi juga kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi kasih-Mu tetap mempersatukan kami ya Bapa oleh kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami hendak istirahat masing-masing tempat kami masing-masing Tuhan, dan kami percaya dan yakin Tuhan, besok pagi-pagi buta Tuhan, Tuhan sudah memampukan kami, menyalibkan kedagingan kami untuk lebih dahulu bersekutu dengan Bapa di surga dalam nama Yesus Kristus sebelum memulai segala aktivitas kami, karena Engkaulah pemilik kehidupan kami, Engkau yang berdaulat atas segenap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau serahkan segenap hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami hanya ke dalam genggaman tangan-Mu yang penuh kasih dan penuh kuasa. Terima kasih Bapa yang mulia, glory bagi-Mu ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Malam. Selamat malam semua. Terima kasih Pak J. Yuk, yuk. Pak David.